Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas ringkasan materi TPS SBMPTN untuk bagian penalaran umum. Ringkasan materi bahasa buatan atau artificial language. Bahasa buatan adalah bahasa imajinatif atau imaginary word atau disebut juga nonsense word yang memiliki pola logika pada proses pemberian artinya. Cara paling mudah mengerjakannya adalah dengan memperhatikan polanya. Kata dari bahasa buatan terdiri atas dua kata dengan imbuhan. Pola 1. Kata pertama bahasa buatan Indonesia sama dengan kata pertama atau imbuhan atau awalan akhiran dalam bahasa Indonesia. Contoh, daftafani berarti pujian, yang berasal dari kata dafta, yaitu puji, dan fani adalah akhiran an. Pola 2. Kata pertama bahasa buatan Indonesia sama dengan kata kedua atau imbuhan, awalan atau akhiran dalam bahasa Indonesia. Contoh, grana melke berarti pohon besar, yang berasal dari kata grana yaitu besar, dan melke yaitu pohon. Ringkasan materi untuk topik dan ide pokok. Topik dan ide pokok merupakan inti utama dari sebuah paragraf. Biasanya berupa hal yang umum, namun mencakup keseluruhan teks atau paragraf. Ada 3 jenis ide pokok. Yang pertama, paragraf deduktif, di mana kalimat utama dan ide pokok dapat dilihat dan dicari di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, di mana kalimat utama dan ide pokok dapat dilihat dan dicari di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran, di mana kalimat utama dan ide pokok terletak pada awal paragraf dan akhir paragraf. Hal-hal yang bersifat umum ditulis terlebih dahulu, kemudian dipertegas di bagian akhir. Selanjutnya adalah ringkasan materi untuk kalimat fakta dan bukan fakta. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian khalayak umum. Cara mudah menentukan kalimat fakta adalah dengan mengetahui ciri-ciri kalimat bukan fakta sebagai berikut. Yang pertama, bersifat subjektif, dilengkapi dengan uraian tentang pendapat, saran, atau suatu prediksi. Yang kedua, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, atas pemikiran sendiri. Yang keempat, tidak memiliki data dan bukti yang akurat atau seperti data dalam bentuk angka. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum atau mungkin akan terjadi. Yang keenam, pendapat atau argumen seseorang. Selanjutnya, ringkasan materi tentang kesimpulan. Kesimpulan sering ditanyakan dan terkadang membuat bingung karena hampir semua opsi memberikan jawabannya tidak jauh berbeda. Namun dalam mengerjakan tipe soal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dan tidak menyimpang dari bacaan. Kedua, kesimpulan harus mencakup seluruh teks. Ketiga, dalam beberapa kasus, kesimpulan biasanya dirangkum dalam paragraf akhir. Maka paragraf akhir ini bisa menjadi referensi pertama dalam menentukan kesimpulan teks. Bila paragraf akhir tidak memenuhi, maka gunakanlah 2 unsur di atas. Selanjutnya, ringkasan materi tentang pertanyaan seputar bacaan. Pertanyaan seputar bacaan ini biasanya terdiri dari 2 pertanyaan. Yang pertama, menanyakan kalimat dalam bacaan. Sobat Media Eduka bisa langsung mencari kalimat yang sesuai pada bacaan. Yang kedua, menanyakan arti kata dalam bacaan. Dalam hal ini, jika kita tidak mengetahui artinya, kita bisa mencari jawaban dari jawaban. Namun jika sudah tahu jawabannya, langsung dijawab saja. Selanjutnya, ringkasan materi untuk menentukan judul bacaan. Judul adalah kepala karangan. Judul merupakan nama yang terdapat pada suatu buku atau bab dalam buku yang menyiratkan secara umum isi atau maksud buku atau bab tersebut. Cara menentukan judul adalah 1. Dengan menemukan kata yang ditulis berulang dalam teks tersebut. Ditulis berulang berarti kata tersebut selalu ditulis dalam setiap paragraf. Biasanya, cara ini terdapat pada teks eksplanasi, teks deskripsi, dan teks cerita ulang. 2. Dengan menemukan ide pokok pada kalimat utama di paragraf pertama. Biasanya, judul dari teks ini terdapat pada kalimat yang ditandai dengan verba definitif, seperti kata yaitu, adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. 3. Dengan membaca keseluruhan teks tersebut dan kemudian menyimpulkannya. Cara ini biasanya pada teks narasi, teks eksposisi, dan teks prosedur. Selanjutnya, ringkasan materi penalaran kuantitatif operasi bilangan bulat. Untuk penjumlahan, minus A ditambah minus B sama dengan minus A ditambah B. Minus A ditambah B sama dengan minus A dikurangi B.
minus A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Untuk pengurangan, A dikurangi B sama dengan A ditambah minus B. A dikurangi minus B sama dengan A ditambah B. Untuk perkalian, jika P dan Q bilangan bulat, P dikali Q sama dengan PQ. P dikali minus Q sama dengan minus P dikali Q sama dengan minus PQ. Minus P dikali Q sama dengan minus P dikali Q sama dengan minus PQ. Minus P dikali minus Q sama dengan P dikali Q sama dengan PQ. Untuk pembagian, P dibagi P sama dengan P. P dibagi minus P sama dengan minus P. Minus P dibagi P sama dengan minus P. Minus P dibagi minus P sama dengan P. Selanjutnya, ringkasan materi penalaran kuantitatif perbandingan. 1. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga perbandingan lurus antara dua variabel. Misalkan A dan B dikali atau dibagi dengan bilangannya sama, maka besar perbandingannya tetap. 2. Perbandingan berbalik nilai. Misalkan nilai A semakin besar, maka nilai B semakin kecil. 3. Nilai perbandingan. Jika A dibanding B, P dibanding Q, maka berlaku A sama dengan P per Q dikali B, dan B sama dengan Q per P dikali A. Selanjutnya, ringkasan materi penalaran kuantitatif, komparasi kuantitatif. Tes komparasi kuantitatif adalah menentukan hubungan antara dua variabel, apakah lebih kecil, lebih besar, sama, atau tidak ada hubungan sama sekali. Model soal dalam komparasi kuantitatif dapat diselesaikan dengan teknik berikut ini. Yang pertama, jika kedua variabel dapat ditentukan nilainya dengan perhitungan, maka hubungannya dapat dibandingkan. Yang kedua, kedua variabel dapat ditentukan hubungannya dengan operasi pengurangan sebagai berikut. Jika X dikurangi Y lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari Y. Jika X dikurangi Y lebih kecil dari 0, maka X lebih kecil dari Y. Jika X dikurangi Y sama dengan 0, maka X sama dengan Y. Jika setelah dilakukan perhitungan, namun hubungan kedua variabel berbeda, artinya hubungan variabel-variabel tersebut tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, ringkasan materi penalaran kuantitatif, aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan suatu perhitungan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan jual beli, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya untung dan rugi. 1. Keuntungan. Suatu jual beli dikatakan memperoleh keuntungan jika harga jual lebih besar dari harga beli. 2. Kerugian. Suatu jual beli dikatakan memperoleh kerugian jika harga jual lebih kecil dari harga beli. 3. Bruto, neto, dan tara. Bruto merupakan berat kotor, artinya berat suatu barang beserta dengan tempatnya atau kemasannya. Neto merupakan berat bersih, artinya berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Tara merupakan potongan berat, artinya berat tempat suatu barang atau kemasannya. Jadi kesimpulannya, bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Tara sama dengan bruto dikurangi neto. 4. Bunga tunggal merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Dihitung berdasarkan modal awal atau pokok pinjaman. Dengan keterangan, I sama dengan besarnya bunga, M sama dengan modal atau uang pokok, P sama dengan persen bunga atau tingkat bunga, T sama dengan jangka waktu atau periode.